Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku kembali datang untuk kalian untuk menunjukkan sesuatu yang baik dan bagus. Insya Allah untuk perbuatan yang lebih baik ke depannya dan keinginan yang bagus untuk hati kita dan niat kalbu kita seterusnya dan ke depannya. Jika kita telah merasa diri kita telah menjadi lebih baik, maka itu lebih baik daripada kita merasa diri kita tidak menjadi bisa untuk menggapai untuk menjadi diri yang lebih baik. Hidup ini haruslah, atau perbuatan kita haruslah kita lakukan dengan sesungguhnya atau seperbuat sebisa mungkin. Hidup tak bisa berarti kita melakukannya seenak kita. Hidup tak bisa sungguh kita melakukan sesuka hati kita. Hidup sesungguhnya adalah cambukan untuk perlakuan atau perlakuan yang lebih baik bagi diri kita. Dalam hidup ini kita harus mencapai sebuah sisi ketuhanan, bukan menjadikan diri kita Tuhan, namun menjadikan diri kita berbudak pada Tuhan. Kita mungkin tak mampu dalam menggapai apapun, namun kita mampu menggapai apapun dalam menggapai apa yang kita inginkan, asalkan kita tetap melakukan apa yang diinginkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun Kristen bisa menirunya atau meniru perbuatan. Yang pertama, jangan lupakan sedekah, karena sedekah adalah jembatan untuk menuju surga. Tingkatkan itu. Sholat, lakukan sholat selalu. Lakukan sholat selalu. Lakukan sholat selalu. Apapun rasa yang kita rasakan dalam sholat, abaikan, biarkan. Hanya Allah yang tahu sholat kita diterima atau tidak. Namun yang jelas, berusahalah untuk membuat sholat itu menjadi khusyuk. Setiap datang sebuah pikiran atau apa yang melayang, maka khususkan untuk sholat kepada orang yang kita tuju, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah Tuhan, namun di akhirat kelak ia tampaknya seperti orang oleh kita. Namun ia bukanlah orang, karena ia berupa, namun rupanya tak bisa kita bentuk mulai dari sekarang. Karena itu, berusahalah, ya pokoknya, dan apapun pakaiannya kita tidak bisa membentuknya. Ya duduk di atas ars, seberapa besar dia kita tak tahu. Entah nanti kita melihatnya begitu dekat dan kecil, entah apa ia berbentuk besar dan kuat, entahlah. Kuat itu pasti,
besar itu kuat ya, kuat maksudnya tuh menunjukkan suatu kemampuannya. Kalau aku secara pribadi, apabila aku bertemu dengan Allah, aku ingin memeluknya, berada di bawah kakinya dan menumpu padanya. Aku ingin mengatakan dalam hati, aku ingin ketemu engkau ya Allah. Nggak usah ketemu ya, aku aku ingin ketemu aku ingin ketemu engkau ya Allah, dimanapun aku berada. Dan aku ingin selalu berada bersamamu ya Allah, dimanapun aku berada. Jadi yang lebih tepat, bersamamu. Jika seandainya dengan sholat kita terus mengaji, membaca Al-Quran, lalu mulailah pusing kepala kita, maka jika engkau tak mampu, maka cukupkan membaca artinya. Cukuplah membaca Al-Qurannya. Jika engkau pusingan, maka bacalah setidaknya 3 ayat aja sehari. Setidaknya capai dahulu untuk mencapai yang paling tinggi. Berusaha terus dan membaca-baca tentang ilmu-ilmunya. Bacalah. Namun ingat, apabila engkau menjadi Al-Quran, maka jangan kau sekali-sekali untuk menggunakan Al-Quran untuk sesuatu yang tidak difungsikan sebagai sebuah Al-Quran. Al-Quran itu gunanya adalah sebagai petunjuk. Maka kau harus, apa menurutmu? Maka kau harus bercermin sebagai petunjuk oleh orang lain dan yang lain. Bukan mencerminkan sesuatu yang tidak tepat. Jadi kalau engkau merasa berat menjadi Al-Quran, setidaknya engkau yang membaca Al-Quran saja. Dan berakidahlah, bersifatlah sesuai Al-Quran. Bersifatlah sesuai Al-Quran dengan tasbih dan zikir yang kau lakukan. Itulah yang paling besar dan hebat. Karena dengan itu kita bisa mencapai Allah, yakni rahmatnya. Sholat, ingat, jalan di sirat. Al-Quran penerang, dan Al-Quran menjadi penolong di mahsyar nanti. Bila engkau berdoa, pintalah dari sekarang. Surga mana yang kau capai, pintalah. Ingat, bila engkau memintanya, usahakanlah. Bila engkau sudah pusing dan tak bisa memaksa, jangan paksakan. Tapi apabila ujikan dulu. Bila benar-benar engkau tak bisa, maka berarti sampai di situ kemampuanmu. Berzikirlah selalu. Dan semoga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang bersumpah untuk selalu menunjukkan yang terbaik bagi Allah dan bagi diri kita, terutama karena sebenarnya pada hakikatnya kita menunjukkannya untuk Allah. Tetapi kita bahas, maka adalah untuk kita. Karena Allah tidak membutuhkan kita. Tetapi Allah membutuhkan kita untuk membuktikan bahwa Dia, Allahkah di sisimu atau tidak. Itu saja. Jika engkau tak sanggup, maka